Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kuliah daring ini dengan lancar. Amin. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tema rahan atau gadai. Yang pertama yaitu definisi gadai atau rahan. Secara bahasa, kata rahan berarti ketetapan dan kekekalan, yang juga mengandung arti penahanan. Secara istilah, rahan adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berhutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang memberikan hutangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut penggadaian dalam syariat. Pemilik barang yang berutang dinamakan rahin. Orang yang memberi hutang disebut murtahin, sedangkan barang yang digadaikan itu dinamakan rahan atau gadai. Yang kedua yaitu disyariatkannya gadai. Penggadaian dibolehkan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la ta'tumus syahadah wa may ya'tumha fa innahu ismun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam sunnah adalah bahwasanya Rasulullah SAW hendak menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berhutang gandum kepadanya. Akan tetapi orang Yahudi berkata, sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku. Rasulullah lantas bersabda, dia berdusta kepadanya. Aku adalah orang terpercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya dia percaya padaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian dengan membawa baju besiku ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan. Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Selanjutnya adalah syarat sahnya rohan atau penggadaian. Menurut kitab fikih sunnah, syarat sah rohan ada 4, yaitu 1. Berakal, 2. Balik, 3. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, walaupun barang tersebut tidak menjadi milik penerima gadai secara penuh, dan 4. Barang gadai diterima oleh penggadai atau yang mewakili. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada penetapan suatu hukum, kecuali dengan adanya barang jaminan yang dipegang. Imam Syafi'i berpendapat bahwa penerima barang gadai hanya berhak mengambil manfaat, selama tidak merugikan orang yang berhutang dan mengembalikan barangnya kembali. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa rohan itu bersifat mengikat dengan adanya akad. Jadi, menurut mazhab Maliki, semua itu tergantung pada akad di awal. Pemanfaatan barang gadai. Akad gadai merupakan akad yang dilakukan untuk mendapat kepastian dan jaminan dari peminjaman uang. Tujuan rohan atau gadai
bukan untuk mendapat keuntungan. Jadi, menurut kitab fikih sunnah ini, orang yang memberi hutang atau yang menerima barang tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai meskipun pemilik barang mengizinkannya. Sebab manfaat yang diperoleh di sini merupakan termasuk riba. Haramnya pengambilan manfaat tersebut tidak berlaku pada binatang yang bisa ditunggangi, diperah susunya, atau diambil manfaat lainnya. Pengambilan manfaat ini sebagai kompensasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk merawat barang tersebut. Yang menjadi dasar dibolehkannya mengambil manfaat tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Asy-Sya'bi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila binatang tunggangan digadaikan, maka penggadai menanggung makanannya. Susu binatang perahan diminum dan orang yang meminum menanggung biaya hidupnya. Pembiayaan gadai dan pemanfaatannya. Biaya gadai, biaya pemeliharaan, dan biaya pengembalian merupakan tanggungan pemilik barang. Manfaat-manfaat gadai menjadi milik orang yang menerima gadai atau yang menerima uang. Dan yang dihasilkan dari barang gadai itu juga masuk pada pokok barang gadaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keuntungan adalah miliknya dan kerugian adalah tanggungannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dihasilkan dari barang gadai tidak ada yang masuk dalam gadaian. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada yang masuk dalam gadaian kecuali anak binatang dan tunas pohon kurma. Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin penguasa, maka hal tersebut menjadi utang yang harus dibayar oleh orang yang berhutang kepada yang memberi hutang. Penggadaian adalah amanah. Gadaian adalah amanah di tangan orang yang menerima gadaian. Menurut Ahmad dan Syafi'i, yaitu orang yang menerima amanah, dia harus bertanggung jawab atas kerusakannya kecuali apabila ia bertindak zalim. Tetapnya pegadaian sampai utang dibayar. Ibnu Munzir berkata, semua ahli menyepakati bahwa barang siapa yang menggadaikan sesuatu dengan sejumlah harta, lalu dia membayar sebagian darinya dan ingin mengambil sebagian dari gadaian itu, maka dia tidak berhak melakukannya sampai dia melunasi semua hak orang yang memberi pinjaman atau dia menghapus hutangnya. Penjualan penggadaian ketika waktu tiba. Apabila disyaratkan gadaian dijual ketika batas waktu tiba, maka syarat ini dianggap sah dan orang yang memberi hutang berhak menjualnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat atas tidak sahnya syarat ini. Dan jika gadaian kembali ke tangan orang yang berhutang dengan kehendak orang yang memberi hutang, maka penggadaian batal. Pengambilan hak atas barang gadaian. Dalam tradisi orang-orang Arab, apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar atau mengembalikan hutangnya, maka barang gadaian lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang. Islam menghapuskan hal ini dan melarangnya. Jika batas waktu sudah tiba, maka orang yang berhutang wajib membayar dan melunasi hutangnya. Jika tidak mau membayar dan tidak mengizinkan penjualan gadaian, maka itu menjadi miliknya, dan apabila ada yang tersisa dari utang, maka itu menjadi tanggungannya. Dalam hadis Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far disebutkan bahwa seorang laki-laki menggadaikan sebuah rumah di Madinah sampai batas waktu yang ditentukan. Ketika batas waktu habis dan orang yang memberi hutang berkata, "Rumah itu milikku." Rasulullah bersabda,
Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya. Hadis riwayat Syafi'i, Astram, dan Daruqutni. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.